salib Tuhan, ku pandang darahnya, beban dosaku terlepaslah. Karena percaya ku terang sentosa, sampai kini ku selalu Selamat pagi, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak, Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan juga para orang tua murid. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan merenungkan firman Tuhan. Suatu hal yang akan kita bahas berkenaan dengan ibadah yang murni. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca daripada Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27, ada 3 hal yang berkenaan dengan ibadah yang murni. Apa saja itu? Dikatakan bahwa ibadah yang murni adalah mengendalikan lidah. Di ayat 26 jelas kita dapatkan. Realita orang Kristen yang beribadah, tetapi seringkali kita dapatkan perkataannya tidak menunjukkan perkataan seorang Kristen. Penatua Yakobus di sini mengajarkan kepada kita, biarlah kita dapat nyatakan bahwa kita adalah seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, seorang Kristen, dengan bagaimana kita berkata-kata. Yakobus menggambarkan lidah seperti kekang pada mulut kuda, kemudi yang amat kecil pada sebuah kapal, dan api. Jelas dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 2-5. Kalau kita perhatikan, demikian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 2-5. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Inilah yang digambarkan oleh penatua Yakobus berkenaan dengan lidah. Seperti tadi dikatakan, seperti halnya seharusnya kekang pada mulut kuda, kemudi yang amat kecil, dan juga api. Lidah memiliki kuasa untuk menghancurkan. Dunia kejahatan itu terjadi karena lidah. Maka kita harus dapat mengendalikan tubuh. Karena dunia kejahatan, lidah dapat menodai seluruh tubuh kita. Kemudian api neraka dan penuh racun yang mematikan. Bagaimana kita mengendalikan lidah? Tentunya di dalam surat Yakobus itu sendiri ada nasihat. Di ayat 1, pasal 1 ayat 19 dikatakan, cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Kan dikatakan juga bahwa di dalam ibadah yang murni,
Selain mengendalikan lidah, yang kedua adalah bagaimana mengejar ibadah yang murni, tidak lain mengasihi. Ini terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda mewakili orang-orang yang berkesusahan. Ya. Kitab Yakobus mendorong bagaimana kasih ditunjukkan secara nyata-nyata. Kasih yang tidak memandang muka, kemudian kasih yang identik dengan orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak contoh. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 44, kemudian pasal 4 ayat 32. Di sana diceritakan tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka-mereka yang bertobat, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian mereka tunjukkan ibadah sejati mereka dengan cara melakukan kasih yang nyata. Mereka bukan hanya mendengar nasihat, ajaran para rasul, tetapi mereka lakukan di dalam kehidupan secara nyata-nyata. Maka didapatkan kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kita dapat perhatikan bagaimana kehidupan mereka. Setelah mendapatkan pengajaran firman Tuhan, mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa saling berbagi dengan saudara seiman. Mereka yang berkelebihan, mereka rela berbagi dengan yang kekurangan. Inilah ibadah yang sejati. Ibadah yang benar-benar dinyatakan secara tulus di dalam kehidupan, yaitu saling mengasihi. Hendaknya dalam kehidupan kita pun sama. Anak-anak, bagaimana kita mendapatkan pengajaran daripada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita dengar, yang kita baca. Dan biarlah kita bukan hanya mendengar dan membaca, tetapi biarlah kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukan kasih secara nyata-nyata. Dapat membantu, menolong, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sehingga keberadaan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kembali, ajaran Tuhan yang kita dapatkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, menjadi terang dan garam dunia. Ini pun bisa menjadi hal yang kita boleh jadikan pegangan. Bahwa kita memang harus menjadi garam, bermanfaat untuk orang lain, dan juga menjadi terang, yaitu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, di mana kasihlah yang menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang kita tunjukkan bukan untuk pamer, bukan untuk memegahkan diri, tapi lebih kepada kasih ajaran Tuhan kita nyatakan dengan tulus dan murni. Itulah yang Tuhan kehendaki. Maka anak-anak, lakukanlah itu semua dengan sepenuh hati kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Firman-Mu biarlah kami dapat pahami bagaimana kami harus bisa beribadah yang murni. Bukan hanya sekedar ibadah, berdoa, dan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami dapat melakukan ibadah yang murni. Menjalankan akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, seperti yang dinyatakan oleh penatua Yakobus, yaitu bagaimana kami harus menjaga lidah mulut kami agar berkatlah yang keluar dari mulut lidah kami, bukan perkara yang buruk yang dapat menyakiti hati orang lain. Tuhan Yesus juga kiranya berkati kami agar kami dimampukan untuk menjalankan ibadah yang murni, yaitu melakukan kasih, menjadi terang dan garam dunia, dan kehidupan kami benar-benar bermanfaat dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Kami bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Yesus, bimbing sertai kami. Dan Tuhan kiranya berkati orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan nafkah yang berlipat untuk mereka, sehingga mereka didapat menghidupi keluarga dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk para guru-guru kami, agar mereka tetap dalam keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas, mengajar kami dengan baik, dan mereka bisa benar-benar mendedikasikan apa yang mereka miliki kepada sekolah Kristen Kanaan, dan juga mengajar kami anak-anak murid dengan baik. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi saat ini, biarlah menjadi berkat untuk kita semua.
Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas, belajar, mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.